If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Oke, kembali di sesi ini belajar bersama Kak Noven. Belajar bersama Kak Noven, ya. Belajar Kak Noven. Nah, kita lihat sini. Sebelum kakak melanjutkan vektor, kakak akan menjelaskan ini dulu, oke? Kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu kita bayangkan, bagi yang tunanetra, kita bayangkan selembar kertas, kita bikin tanda plus di tengah-tengahnya, ya. Nah, kanan atas itu adalah kuadran 1, kiri atas adalah kuadran 2, kiri bawah adalah kuadran 3, dan kanan bawah adalah kuadran 4. Oke. Nah, kuadran 1 itu sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, setelah adik tahu pembagian kuadran 1, 2, 3, dan 4, dia itu arahnya muternya melawan arah jarum jam, ya. Dari kanan atas ke kiri atas, lalu ke kiri bawah, baru ke kanan bawah. Oke. Nah, cara mengingatnya, kuadran 1 all positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tangan yang positif, kuadran 4 hanya cos yang positif. Nanti ini akan dipakai di mana? Di dalam perhitungan kita. Pertama, kakak akan menjelaskan dengan cara yang klasik dulu. Contoh, seperti gambar ini. Ada gaya B 100 Newton, ya, terbentuk sudut 150 derajat, ya, 100 Newton, ya, dengan sudut 150 derajat dari sumbu X positif. Oke. Nah, nanti 150 derajat itu kita akan cari nilai cos 150 seperti berikut. Cos 150 sama dengan min cos 30 sama dengan min setengah akar 3. Sin 150 sama dengan sin 30 sama dengan setengah. Dari mana ini, Kak? Ini dari pengertiannya di trigonometri yang sudah kakak upload sebelumnya, oke. Nah, ini kakak bantu dengan menggunakan tabel seperti berikut. Nah, itu, ya. Nah, di situ adik-adik bisa lihat dari tabel situ, oke. Nah, cukup jelas bahwa cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3, ya. Bentar, kakak atur dulu posisinya biar enak. Nah, ini cos 30 derajat setengah akar 3 dan sin 30 derajat adalah setengah. Oke. Cara menghitungnya seperti ini murainya, oke. Nah, itu cos 150 sama dengan min cos 180 minus 30. Oke. Di sini 30-nya kita pindahin sini, tanda minus yang di biru ini ditinggal, ya, nggak ikut, ya. Nah, minus di sini karena dia kuadran 2. Kuadran 2 tadi sesuai perjanjian harus hanya positif, sin yang positif. Jadi kalau cos dia bernilai negatif, ya. Jadi seperti ini hitungannya. Oke. Yang ini. Nah, kenapa sin 150 nilainya adalah positif? Oke. Karena sin tadi perjanjian tandanya adalah positif untuk kuadran 2 karena 150 itu kan masuk di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, maka itu nilai sin 150 bernilai positif. Oke. Nah, kakak masuk ke penjelasan fisikanya lebih lanjut, oke. Nah, oke. Cukup jelas, ya. Kalau cara sekolah atau cara klasik, guru selalu bilang karena tinjauannya dari sumbu X positif, ya, cara pertama dari sumbu X positif,
maka untuk uraian pada sumbu X selalu menggunakan cos. Ini BX ya, cos. Dan untuk BY-nya akan selalu pakai sin. Sekali lagi, dengan tinjauan sudut selalu dari sumbu X positif. Ini cara pertama. Oke. Nah, lihat di sini baik-baik. Maka 100 Newton ya, vektor 100 Newton ya, dengan sudut 150 derajat kalau dijabarkan akan menjadi seperti ini. BX kali B cos 150. Oke. Lalu masukin, substitusikan angkanya 100 kali min setengah akar 3. Nanti dapatnya minus 50 akar 3 Newton. Di sini tidak usah lihat arah. Oke. Karena dari cos 150 otomatis langsung keluar minus. Ya. Kalau hasilnya tahu dapatnya minus 50 akar 3, kita cek bisa. Oh, benar nih arahnya kiri, makanya minus. Oke. Nah, kalau di sini BY sama dengan B sin 150. Masukin B-nya 100, sin 150 tadi kita udah dapat di sini setengah. Kita input ke sini, maka dapat 50 Newton. Kita cek 50 Newton, dia positif. Pas diurai gayanya, oh benar di atas 50 Newton, oke. Positif benar ya ke atas. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan dengan cara kedua, yaitu dengan tinjauan dari sumbu X terdekat. Nah, ini biasanya lebih gampang, terserah adik-adik nanti pakai cara pertama atau cara kedua. Cara pertama tadi sudah jelas, harus dari sumbu X positif ya. Tapi cara kedua selalu diambil dari tinjauan sumbu X terdekat. Oke. Contoh. Nah, seperti ini. Ya. BX sama dengan min cos BX sama dengan min B kali cos 30. Kenapa minus di sini ada minus? Oke. Pakainya kan sudut kecil ya, cos 30. Kakak liatin ke atas lagi. Nah, ini. Oke. BX dia pakai perjanjian tanda yang kedua dari sudut X terdekat. Terdekatnya si vektor ini adalah 30 derajat yang terkecil, bukan yang 150 derajat. Terdekat ke sumbu X nya ya, ini ke kiri bukan ke kanan. Oke. Nah, berarti dari 30 derajat ini kalau kita urai akan menjadi, karena arahnya ke kiri ya, kan semua yang berada pada kiri dari sumbu X ya, dari titik 00 yaitu titik dari pertemuan sumbu kartesius ini, di sini ini titik O yaitu 0,0. Oke. Biasa dikenal dengan 0,0. Nah, dari kirinya titik O ya, titik O itu untuk bantuan tunanetra sekali lagi itu adalah pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu X pertemuan garis yang tidur dengan garis yang tegak. Pertemuan dari dua titik itu adalah titik O. Oke. Nah, di kiri titik O itu selalu bernilai min vektornya, arahnya kalau kita menggunakan sudut terkecil ya. Kembali ke sini. Nah, oke, lihat. Di sini nampak bukan? BX sama dengan min B cos 30. Kenapa negatif? Karena tadi dia ke arahnya ke kiri. Yang ini BY-nya kenapa positif ya? Untuk yang arah vertikalnya kenapa positif? Dia pakai B sin 30 karena begitu diurai vektor gaya yang ini ya, si B itu menjadi BY yang menghadap ke atas yang warna merah. Oke. Cukup jelas. Kakak lanjutkan. Nah, Kak kok pakai cos? BX-nya pakai cos dan BY-nya pakai sin. Di sesi sebelumnya kakak mengajarkan kalau dekat sudut ya, kalau pakai yang teori kedua, pakai cara kedua, dekat sudut pakai cos, dekat kampus ngekos. Oke. Jauh dari sudut, jauh dari Tuhan, dosa sin.
Karena BY jauh dari sudut, nggak sebelahan, makanya pakai BY pakai sin di sini tadi. Oke. B sin 30. Jelas? Oke. Nah, lihat gambarnya, lalu lihat. Oke, kakak arahkan. Nah, dari sini nampak ya bahwa nilai yang kita hitung dengan cara pertama dan cara kedua, ini cara pertama, nilainya min 50 akar 3 Newton untuk BX, dan untuk BX cara kedua juga sama, min 50 akar 3 Newton. Oke. Ini juga 50 Newton, ini juga 50 Newton. Oke, jelas. Nah, cara ngecek resultannya gimana, bener nggak nih resultan B? Oke. Nilai tadi ini 50 akar 3. Di sini 50. Kita masukkan dengan seperti cara dari Pythagoras. Kita input ke sini. Untuk X-nya nilai X kuadrat ditambah nilai Y kuadrat. Oke. 50 akar 3 ya minus di kuadrat. Makanya minusnya nanti hilang. Ini 50 kuadrat dikuadratkan akan nilainya berapa, ntar nampak di sini. Nah, di sini kakak menyelesaikan dengan cara metode matematika SMP standar ya. Semua adik-adik yang diajarkan Kak Noven langsung tanpa online mengerti metode ini. Oke. Kakak harap kalian juga mengerti metode yang kakak tulis di sini ya. Pahamin dulu ya. Kalau ada yang nggak tahu baru tanya. Oke. Kakak lanjut ke mengurai vektor di kuadran 3. Oke, seperti berikut. Oke. Nah, di sini dilihat. Ini vektor C ya, vektor C dibentuk dari sudut yang sumbu X positifnya adalah sudutnya adalah 225 derajat. Nah, yang merah ini 45 derajat itu kalau nanti kita pakai cara kedua dengan sumbu X terdekat. Oke. Nah, bagaimana mencari nilai CX-nya? Tadi kalau pakai cara pertama selalu menggunakan cos untuk sumbu X. Ya, karena ditinjau sekali lagi dari sumbu X positif. Ya, maka CX menjadi C dikali cos 225 ya. Lalu kita input datanya 100 min setengah akar 2 dikali min setengah akar 2, maka menjadi 50 minus 50 akar 2 Newton. Bagaimana dengan CY-nya? Oke. Agak capek juga ya online digital gini kalau sendirian. Oke, kakak lanjutkan. Nah, untuk CY-nya. CY-nya menjadi C sin 225. Mengapa pakai sin 225, Kak? Karena sekali lagi itu ditinjau dari sumbu X positif. Ya. Oke, sumbu X positif, maka untuk CY selalu pakai sin. Oke, jelas. Nah, setelah adik-adik input, maka akan diperoleh nilai seperti ini. Oke. Sudah jelas. Nah, ini kakak sudah zoom in ya. Oke. Paham? Nah, sekarang kakak buka lagi, agak zoom out. Nah, ini jelas. Dari soal cara mengurainya seperti ini. Kalau menggunakan cara pertama ya, dari sumbu X positif. Kak, saya lebih senang cara kedua, misalnya dari sumbu X terdekat, itu juga gampang. Nah, lihat baik-baik. Vektor C tadi ketika diurai pada sumbu X dan sumbu Y, pada sumbu X dia jadi menghadap ke kiri, pada sumbu Y dia menjadi menghadap ke bawah. Oke. Oh ya, untuk bantuan adik-adik yang tunanetra, sumbu C, vektor C ini terletak di kuadran 3 ya. Kuadran 3 yang terletak dari kiri bawah dari titik O tadi. Oke. Dia terletak di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Jadi kalau 225 derajat dia akan melewati 180 derajat lebih 45 derajat. Jadi 180 tambah 45 225 sesuai dengan yang diminta soal warna biru itu, yaitu 225. Oke. Nah, di sini cara menyelesaikannya. Untuk C
CX ya. CX, nah kakak kembali short ke gambarnya dulu. CX dengan metode kedua kita jelas CX ini dekat sama sudut nggak 45 derajat? Dekat ya adik-adik. Oke, nah karena itu kita akan menggunakan cos. Untuk CY kita akan menggunakan sin. Karena CX ke arah kiri, makanya nanti di sini kakak kasih negatif. Nah di sini CX sama dengan minus cos 45. Oke, karena apa negatif? Sekali lagi karena dia menghadap ke kiri ini. Dan mengapa CY nya nanti juga negatif di sini? Sekali lagi karena untuk CY dia menghadap ke bawah, maka dia negatif. C kali sin 45. Oke, dilihat baik-baik. Nah, ketika disubstitusi semua angkanya ya. Di sini ya, C-nya 100 Newton yang diurai dengan sudut 225. Ketika diurai, nah dia menjadi seperti ini. CX sama dengan min C kali cos 45. Kita masukin nilai C-nya 100, nilai cos 45 adalah setengah akar 2, maka diperoleh min 50 akar 2 Newton. Untuk CY, lihat sini. CY sama dengan min C kali sin 45, maka diperoleh min 100 kali setengah akar 2 ya, minus 50 akar 2 Newton. Oke, ini kakak ketinggalan. C di sini ya, Newton. Nah ada CX ada CY ya di sini. Nah bagaimana ngitung nilai C resultannya? C resultan CR. Oke, boleh ditulis resultan C, mau tulis C resultan terserah ya. Itu berarti CX dalam kurung di kuadrat tambah CY, ini papanya goyang-goyang. Kurung kuadrat. Nah setelah ini kita akarkan. Oke, nah dari sini 50 akar 2 kuadrat ditambah 50 akar 2 kuadrat, kita akarkan. Set. Oke, nah didapat, aduh papanya goyang-goyang susah ya, 2 kali 50 kuadrat ditambah 2 kali 50 kuadrat diakar, berarti 4 kali 50 kuadrat. Oke, kalau kita akarkan maka didapat 2 kali 50 alias 100 Newton. Nah jelas ya adik-adik, ini sama dengan nilai ini yang tadi kakak sudah tulis. Oke. Nah ini cara mengurai kuadran 2 dan kuadran 3 di sesi ini sudah selesai ya. Kakak ulang nih pelan-pelan. Kalau kalian ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Suatu saat nanti Kak Noven akan masukin nilai nomor telepon Kak Noven untuk dikontak yang online, yang mau online. Oke, diperhatikan baik-baik. Nah itu ya, ini tabelnya kembali kakak zoom lagi kalau adik-adik butuh. Nah seperti ini. Oke. Oke, nah semoga adik-adik bisa mendapatkan hal bermanfaat dari channel ini dan adik-adik bisa belajar menggunakan YouTube dari channel kakak ya. Terima kasih sudah melihat atau mempelajari dari konten kakak. Oke, jadi kalau ada adik-adik yang bingung, lihat caranya supaya adik-adik bisa paham. Oke, bye-bye semua. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak
untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.